Dan tolong dalam sholat berjamaah ini antum ketemu teman-teman yang baik. Ya. Dan fungsi jamaah kan saling melengkapi. Antum ini dari mana-mana nih. Kenapa nggak saling kenalan? Saling berikan solusi. Kami di satu tempat, itu sekarang nanti ada satu pertemuan-pertemuan. Jadi kita bikin kelas-kelas nih, pebisnis muslim, ya dokter muslim. Sudah kita siapkan tuh, ada yang di Bekasi, ada yang di Lampung, ada sebagian di Bandung, di beberapa ini. Itu kita siapkan. Jadi kita harapkan yang muslim tuh jadi persaudaraan. Jadi kalau jamaah muslim butuh nih, hidupkan ini. Zakatnya putarkan lagi di situ. Infaknya putarkan di situ, hidup Pak. Seperti Mu'adz pernah mempraktekkan. 3 tahun hilang kemiskinan di seluruh Yaman. 3 tahun. Ya, dokter-dokter muslimnya, ayo coba kenapa sih nggak sambil kumpul sama-sama? Keluarkan ayat-ayat di Quran, bimbingan tentang kesehatan. Keluarkan tilawahi, praktekkan. Bikin rumah sakit Islam yang bagus tuh. Praktekkan sunnahnya di situ. Bagaimana ketika mendoakan pasien, bagaimana menerima pasien, bagaimana memberikan obat, bagaimana bimbingannya, bagaimana menghadirkan ketenangan. Ada semua. Zaman dulu ada berhasil, kenapa sekarang tidak bisa diwujudkan? Bisa. Yang mengandung siapa? Perempuan. Yang melahirkan? Perempuan. Yang bantu kelahirannya? Dokter laki-laki, kan gak nyambung. Ya, tidak dilarang, silahkan. Ya, bisa laki-laki SPOG, banyak laki-laki. Tapi kan yang melahirkan perempuan. Kalau ditangani oleh perempuan lagi, sama-sama mahram, sama-sama bagian yang boleh, ya, dan sebagainya, tidak ada halangan, lebih nyaman. Walaupun dalam beberapa tertentu, tentu ada hal-hal yang memang harus ditindaklanjuti oleh laki-laki. Ya, dalam beberapa hal tertentu. Tapi kalau ini bisa kita wujudkan, indah kawan-kawan. Silahkan. Diplomat, kenapa nggak kumpul diplomat muslim? Ngobrol. Saya tuh belajar sejarah Indonesia aja. Saya kumpulin buku-buku itu, saya lihat. Yang masih ada orang yang saya kunjungi, yang situsnya masih ada saya datangi. Itu Masya Allah. Saya kagum dengan orang-orang dulu. Walaupun diplomat, tidak menghilangkan nilai keislamannya. Dan syiarnya ditampakkan. Kiai Haji Agus Salim itu orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia, orang awak beliau. Pakaiannya pakai apa? Punya pakai sarung, pakai peci, berjanggut juga. Diplomat juga, diplomasinya luar biasa. Berjanggut, Masya Allah, keluar 14 bahasa dikuasai. 14 bahasa. Ahli Quran juga, ahli hadis juga, Masya Allah. Tidak malu tuh. Keluar, Masya Allah, janggutnya nampak. Biasa. Pakai sarung, pakai ini. Nggak malu dengan keislamannya. Pernah diolok-olok, begitu akan menyampaikan kalimat-kalimat dalam sidang internasional. Masya Allah. Begitu mau naik, sampingnya mulai memberikan olok-olok. Katanya. Masya Allah, boleh ramai sidang. Beliau tenang aja, karena paham tentang makna kesabaran. Naik ke atas mimbar. Tuan-tuan sekalian, seperti Anda ketahui bahwa saya dititipkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu karunia, yaitu memahami bahasa-bahasa berbeda-beda. Termasuk juga bahasa-bahasa kambing. Jadi saya bermohon maaf kepada para kambing yang sekarang hadir di sekitaran kita ini. Saya akan sampaikan dulu pidato saya dengan bahasa manusia. Setelah itu saya terjemahkan dengan bahasa kambing supaya Anda pun memahaminya. Merah padam wajahnya, diam, tidak bicara lagi. Selesai. Lalu Anda tiba-tiba bahasa aja nggak banyak dikuasai, Masya Allah, muslim, tubuh janggut sedikit, cukup, beresin dikit. Anda muslimah, berangkat sedikit, copot jilbab dan sebagainya. Untuk apa? Biasa aja. Justru di situ Anda mesti bangga, bahkan dengan nilai keislaman kita. Sepanjang itu barangkali sesuai dengan adab-adab yang ada, ayo lakukan. Dan indah di situ. Silahkan. Ya. Berdagang juga silahkan. Jadi pebisnis yang ulung. Ya, kalau ada yang halal, kenapa cari yang haram? Kalau bisa hindari riba, kenapa kita tidak kemudian kita terjebak di dalamnya? Riba itu berkembang pesat karena antum sendiri yang muslim tidak mau mengembangkan yang bukan riba. Dukung tuh yang muslim, bank-bank syariah dan sebagainya. Bikin oleh antum, hidupkan itu. Sehingga yang itu menjadi hilang, yang baiknya muncul. Kalau itu semua sudah muncul, hadir. Sekarang banyak dipersoalkan, tapi nggak ngasih solusi. Kebiasaan nih. Faktanya ada, masalah ada. Solusinya apa? Seringkali begitu nih. Ini karpet kotor ya? Iya. Apa solusi antum? Pernah nggak nyumbang karpet? Jangan-jangan cuma rame aja gitu. Harus ada sampai solusi. Quran tuh sampai situ. Nggak ada masalah di sini. Silakan teman-teman. Cari yang halal. Ya, silakan. Persaingan juga boleh. Ya, silakan yang perempuan juga kalau ada bisnis yang enak silakan sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Hobi salurkan silakan. Saya pengen jualan jilbab tapi nggak biasa yang online aja silakan ya. Ada masalah.